Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan mengenal salah satu pekerjaan, yaitu pekerjaan di bidang arsitektur. Apa sih arsitektur? Arsitektur atau pekerjaannya kita bilang arsitek, yaitu perancang sebuah bangunan. Bangunannya bisa berupa rumah, gedung perkantoran, atau tempat ibadah kita, yaitu masjid. Nah, seorang arsitek harus memiliki kemampuan berhitung yang luar biasa baik dan juga harus punya kemampuan lainnya. Selain itu harus punya kemampuan menggambar, adik-adik. Nah, sekarang kita mau menggambar nih seperti arsitek. Kita gambar bangunan, boleh itu rumah atau apapun yang adik-adik ingin buat. Silakan adik-adik ambil buku gambarnya, lalu gambar dengan menggunakan alat tulis adik-adik. Buat gambar bangunan yang ingin adik-adik buat. Silakan mulai sekarang. Kai tunggu. Oke, terima kasih sudah membuat gambarnya. Nanti di pause dulu ya ketika adik-adik membuat gambar. Setelah itu kita ngapain nih Kak Ai? Sekarang kita akan menjadi seorang arsitek yang membuat rancangan bangunannya dengan benda atau alat yang kita butuhkan, yaitu sedotan plastik. Dan tidak lupa kita menyiapkan solatip dan gunting jika perlu. Ini gunting opsional ya adik-adik. Jika adik-adik mau membuat yang ukurannya lebih kecil, silahkan menggunakan gunting. Selanjutnya kita ngapain nih Kak Ai? Nah, sebuah rumah harus dibangun dengan adanya dinding. Nah, seperti di sebelah Kak Ai ini ada dinding. Nah, dindingnya ini dibuat dengan menggunakan kayu atau beton atau semen. Nah, kalau sekarang kita membuatnya dengan sedotan. Adik-adik diambil sedotannya. Kita membuat bangun ruang dulu nih, yaitu bentuk persegi dulu sebagai pondasi awal dari rumahnya. Yuk kita bangun bentuk persegi dengan cara mengambil 4 sedotan. Lalu adik-adik gabungkan ke-4 sedotan tersebut. Digabungkan, dimasukkan ke dalam salah satunya. Seperti ini. Dimasukkan. Nah, lalu dimasukkan lagi. Cukup sedikit ditekuk ya, lalu dimasukkan. Nah, lalu dimasukkan. Ini sudah 3. Yang berikutnya adalah ke-4. Oke, ini ke-4. Setelah kita sambungkan, jangan lupa kita tempelkan dengan solatip. Jangan sampai pondasi rumah kita atau bangunan kita rubuh. Ayo adik-adik kita solatip dengan kita tempelkan dengan solatip masuknya. Nih, ditempelkan. Setiap persimpangan sedotannya ditempelkan solatip ya. Setelah itu, ini sudah 4 sedotan panjang sekali. Lalu kita tekuk di bagian tengah sehingga ukurannya panjang sama panjang. Nah, lalu kita gabungkan lagi adik-adik dengan sedotan di sampingnya. Jadi bergabung. Nih, kita gabungkan ya. Lalu tidak lupa diberi solatip. Oke, sekarang kita tekuk di setiap sudut yang digabungkan. Jadi bentuk apa ini? Persegi sama sisi. Walaupun ada yang sedikit pendek ya karena dimasukkan atau dilipat. Nah, ini menjadi salah satu bagian. Kak Ai sudah bikin beberapa bentuk nih adik-adik. Ada bentuk segitiga. Dan ini juga bentuk persegi. Ini pondasinya sudah. Silakan nanti adik-adik membuat lagi bentuk persegi untuk bagian dinding rumahnya. Nah, ini Kak Ai sudah buat perseginya lagi. Seperti ini nanti. Jadi ada 2 bentuk persegi. Lalu kita gabungkan dengan menggunakan solatip.
pondasi dan satu dindingnya sudah ada. Berarti kalau kita mau bikin rumah memerlukan berapa pondasi memerlukan berapa dinding lagi ya? Coba kita hitung bagian sedotan yang belum memiliki dinding. 1, 2, 3. Betul, kita memerlukan 3 persegi lagi untuk dinding bangunannya. Nah, lalu untuk atapnya, adik-adik silahkan membentuk segitiga maksudnya. Segitiga ini bentuknya seperti ini. Berarti kita memerlukan berapa sedotan ya? Kita hitung 1, 2, 3. Setelah itu nanti kita gabungkan. Nah, ini dia bagian dari atapnya. Kak Ai membuat hanya sebagai contoh. Adik-adik boleh membuat sesuai dengan kreativitas. Mau atap rumahnya bentuk trapesium, berarti harus ada yang digunting. Atau atapnya berbentuk persegi lagi boleh, silahkan membuat sesuai dengan rancangan rumah atau bangunan adik-adik. Siap? Tentu siap. Selamat menjadi arsitek yang luar biasa. Jangan lupa dihitung kita memerlukan berapa sedotan untuk membangun sebuah bangunan ini.